Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita sampai di pembahasan yang melanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu mengenai rahmat Allah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muallif atau al-musannif, pengarang kitab yang kita bacakan ini melanjutkan pembahasan. Beliau membuat satu bab yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang surga. Ini masuk ke wilayah yang disebut dengan Basyirah, ya, kabar gembira. Nabi Allah utus membawa dua pesan penting. Yang pertama disebut Basyirah, yang kedua Nadhira. Allah mengutus Nabi Muhammad Basyirah wa Nadhira wa da'iyan illallahi biiznihi wa sirajan munira. Basyirah, kabar gembira, isinya adalah janji Allah bagi orang yang taat, bagi orang yang baik, bagi orang yang bertakwa adalah surga. Itu Basyirah. Adapun Nadhira berupa ancaman dari Allah. Bagi orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, orang yang tidak takwa, orang yang bermaksiat, yang melanggar ahkam, hukum-hukum Allah wa hudud, batasan-batasan Allah, diberikan ancaman neraka. Itu namanya Nadhira. Seorang dai yang bijak, dia harus menyampaikan dua hal itu. Jangan isinya Basyirah semua, sehingga orang keasikan, lupa akan ancaman Allah. Dan jangan juga isinya Nadhira semuanya, membuat orang menjadi ketakutan. Tapi dia imbangi dua hal tersebut, sebagaimana fungsi dakwahnya Rasul, metodologinya Basyirah wa Nadhira. Di dalam bahasa Al-Quran dan di dalam bahasa hadis Nabi, ketika ancamannya isinya nadhir atau inzar, peringatan, itu Allah gunakan redaksi kata wa'idun. Wa'idun, janji Allah yang sifatnya ancaman. Allah juga berjanji bahwa orang-orang yang tidak taat tempatnya di neraka. Itu janjinya Allah. Janji yang semacam ini, yang sifatnya inzar di dalamnya, itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan wa'idun. Ada huruf ya di situ, wa'idun. Dan Allah juga punya janji bagi orang yang taat, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang baik, as-salih. Allah janjinya apa? Surga. Kata yang digunakan wa'adun. Hurufnya sama. Hurufnya sama, akar katanya sama dari kata wa'ada yang artinya janji. Tapi ketika ditambah ya, wa'idun, janjinya sifatnya adalah inzar, peringatan. Sifatnya adalah ancaman. Kalau wa'adun, janjinya sifatnya kebaikan, kabar gembira, yaitu surga. Dan harus diingat, innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhlifu, tidak pernah mengingkari
Al-mi'ad, janji. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yang taat Allah janjikan surga, yang tidak taat Allah janjikan neraka. Selesai. Tidak ada tempat ketiga di akhirat. Kalau akidah golongan Mu'tazilah meyakini ada tempat ketiga selain surga dan neraka, disebut dengan manzilatun baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat, yaitu ada surga, neraka, dan ada satu tempat lagi. Ini tidak sesuai dengan keyakinan kita, keyakinan ulama-ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah, tidak sesuai dengan keyakinan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita di akhirat tempat hanya dua, surga atau neraka. Selesai. Golongan Mu'tazilah meyakini ada tempat ketiga, disediakan bagi siapa? Anak kecil yang belum balik meninggal dunia, amal soleh tidak ada, dosa juga tidak ada. Oh, dia di tempat ketiga, bukan di surga, bukan juga di neraka. Nah, itu pemahaman yang ada di dalam firqah yang namanya Mu'tazilah. Tempat ketiga yang ada, yang diyakini oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, disebut dengan Al-A'raf. Dan itu bukan tempat yang berada di antara surga dan neraka, tapi dia adalah tempat transit sementara. Maktub wa madhkur wal mansus fil Quran bi ismi surah, disebutkan, dinaskan di dalam Al-Quran dengan satu nama surat di dalam Al-Quran, namanya surat Al-A'raf. Di dalam tafsir Al-Imam Qurtubi misalnya, yang lahir tahun 600 Hijriah, atau di dalam tafsir Ma'alimu Tanzil yang ditulis oleh Imam Al-Bagawi yang lahir 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, atau disebut di tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, atau yang dijelaskan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, atau yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam isyarat-isyarat yang beliau sebutkan di dalam kitab Tahafatul Falasafah yang mengkritisi pemikiran para filosof yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Mereka menyatakan di hari kiamat ketika seorang hamba datang membawa amal, ditimbang di mizan, timbangan amal. Ketika hamba ini ditimbang timbangan amal ada dua timbangan. Ada timbangan amal baik, ada timbangan amal buruk. Ternyata ketika ditimbang seimbang, amal baiknya dengan amal buruknya sama. Maka di saat itulah mereka dibawa di satu tempat untuk menanti keputusannya Allah, namanya Al-A'raf. Di situ Allah putuskan hamba ini dia berhak mendapatkan rukhsah atau dispensasi dari Allah untuk Allah masukkan ke surga, ataukah Allah putuskan dia berada di neraka. Proses menunggu itu di satu tempat, namanya apa? Al-A'raf. Itu yang diyakini oleh golongan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi setelah itu hanya ada dua tempat, immal jannah wa imman nar, surga atau neraka.
Di sini dikatakan annal jannata mawjudah al-an. Surga itu sudah ada saat ini juga, sudah ada. Jadi surga telah diciptakan. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah, Ar-Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, di mukaddimah kitab tersebut beliau nyatakan khalaqallahul jannata wan nar. Allah telah, kata telah artinya sudah. Allah telah menciptakan surga dan neraka. Ini keyakinan kita yang pertama, bahwa surga neraka telah diciptakan, telah ada, tapi belum ada yang masuk. Tapi itu Nabi Adam cerita sudah ada di surga, atau Nabi Idris sudah masuk ke dalam surga, masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu surga yang berbeda dengan surga yang nanti di hari kiamat. Ada yang berpendapat surga di situ artinya kebun. Al-jannah logatan bustan. Al-jannah logatan bustan. Surga secara bahasa artinya bustan atau hadiqah, artinya kebun. Masih diperdebatkan. Tapi surga yang pertama kali nanti yang akan memasukinya, yang nanti setelah hari kiamat, itu orang pertama yang masuk adalah baginda Nabi Muhammad. Awwalu man yadkhuluha. Di dalam Maulid Ad-Diba' dikatakan awwalu man yadkhuluha, awal orang yang memasuki surga itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, Nabi bersabda, hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Diharamkan surga dimasuki oleh seluruh para nabi terkecuali aku yang masuk terlebih dahulu, kata Rasul. Dalam riwayatnya Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir disebutkan satu riwayat ketika Nabi mengetuk pintu surga, malaikat yang menjaga pintu surga bertanya, siapa yang mengetuk pintu? Maka Nabi mengatakan, saya Muhammad. Malaikat itu menjawab, bika umirtu la astaftihu. Saya hanya diperintahkan membuka pintu surga hanya untukmu. Bika umirtu an astaftihu. Bika umirtu an astaftiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab kamulah aku diperintahkan untuk membuka pintu surga. Nah, ini jelas surga itu sudah diciptakan oleh Allah, tapi belum dimasuki. Karena yang masuk nanti Rasul itu pun nanti di hari kiamat setelah semua proses hisab, mizan, kemudian melewati jembatan Sirat, baru masuk ke dalam surga. Nah, kemudian dikatakan di sini khalaqaha Allahu azza wa jalla libnatan min dhahab wa libnatan min fiddah wa hasba'uha ad-durru wal yakutu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga libnah. Libnah itu batu batanya. Jadi kalau di surga dikasih juga qasrun. Apa itu qasrun? Ya, istana. Ya, makanya dalam hadis selalu motivasinya target, dapat janji siapa yang bangun masjid misalnya, dia dibangunkan satu istana di dalam surga. Man bana masjidah, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah wa fil riwayah qasran fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah, dalam satu riwayat
Dalam riwayat yang lain, qasra, satu istana fil jannah, di dalam surga. Rumah atau istana yang ada di surga, batu batanya itu dari emas, libnatan min zahab, dan juga batu bata dari perak. Jadi batu batanya dari emas dan perak. Sampai hari ini ada di dunia ini rumahnya batu batanya emas. Belum ada kayaknya ya. Dulu ada namanya Ma'ad kalau tidak salah, salah satu anak turunan nabi-nabi terdahulu. Dia membaca kitab-kitab Samawiyah tentang ciri-ciri surga. Akhirnya termotivasi, dia mau bangun surga di Yaman. Dia baca di dalam kitab-kitab Samawi surga, sungainya susu, sungainya madu. Dia buat sungai susu, sungai madu. Batu batanya emas, dia buat juga. Itu ratusan tahun, karena zaman dulu usianya panjang. Saya lupa namanya siapa itu, nama Ma'at atau Adnan. Ya, tapi turunan nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh punya turunan. Setelah sudah dibangun ratusan tahun, mau peresmian gunting pita. Ternyata belum sampai masuk, Allah hancurkan itu, semuanya binasa. Nah, jadi ibarat tentang filosofi kehidupan di dunia. Berlomba-lomba membangun tempat tinggal yang megah, sudah capek secara pikiran, tenaga, dia lupa akan kehidupan akhirat. Dia bangun itu, waktunya habis di situ, pikirannya habis di situ, sudah jadi belum tinggal meninggal. Nah, ibrahnya di situ. Dan gak bisa diimajinasikan. Ini hanya mendekatkan pemikiran kita, biar kita ada gambaran sedikit saja tentang surga. Tapi hakikatnya bukan seperti ini. Itu Nabi sudah katakan, kenikmatan di surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'alal qalbil bashar. Kenikmatan yang ada di surga tidak pernah mata ini melihat, dan tidak pernah telinga ini mendengar, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia keindahannya, kenikmatannya. Akan tetapi ini hanya sekadar untuk membuat deskripsi singkat, gambaran-gambaran, sehingga kita paling tidak bisa pahamlah sedikit bahwa ini tempat memang tempat yang luar biasa. Batu kerikilnya husba'uha ad-durru wal yakut, dari permata dan batu yakut, batu kerikilnya. Wa turabuha za'faran, tanah yang ada di surga adalah za'faran, semacam wangi-wangian. Ya, tanahnya wangi. Za'faran, sejenis tumbuhan tuh yang mengeluarkan aroma wangi. Laisa fiha naharun wala lailun, di dalam surga gak ada yang namanya siang dan tidak ada yang namanya malam. Siang tidak ada, malam tidak ada. Cuacanya mu'tadil, tidak panas, tidak terlalu dingin, sejuk, nikmat. Gak ada bayar listrik, bayar air, BPJS, terus apa lagi, sakit, mulai dari sakit ringan, rematik, demam, kanker, geger otak, masuk angin, flu, pilek, batuk, gak ada. Gak ada yang namanya susah, tidak ada. Tidak ada yang namanya sumpek, tidak ada. Tidak ada yang namanya stres, tidak ada. Yang ada semuanya kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Itulah tempat yang sebenar-benarnya untuk kita mencari hakikat kebahagiaan. La syamsa wala zamharira, dalam Al-Quran, la syamsa wala
zamharira, tidak ada matahari dan juga tidak ada cuaca yang sangat dingin. Dia sejuk, nikmat. Bahkan Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu di dalam kitab Nuruz Zalam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan pohon-pohon yang di surga itu terbalik dengan pohon-pohon yang di dunia. Kebanyakan pohon di dunia itu akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi tidak repot lagi ambil. Itu. Sekali gigit ada ribuan rasa di situ. Kalau Imam Laits Samarkandi dalam kitabnya, namanya Imam Laits Samarkandi, kalau tidak salah di situ beliau sebutkan, kita inginkan sesuatu, minta apa saja Allah kasih, tapi ada kode di surga tuh. Ini kemuliaan ulama nih, syaraful ulama. Kodenya ini orang awam yang hidup di dunia bukan sebagai ulama, dia tidak tahu tuh kode itu. Jadi mau minta sesuatu ada kodenya, dia tidak tahu. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat beritahukan kepada mereka, fas'alul ala ulama, tanya kepada ulama kodenya apa tuh kalau mau minta sesuatu. Mereka tanya ke ulama, saya mau minta ini, minta itu, bagaimana caranya? Dikasih tahu kodenya. Kalau tidak salah seingat saya itu kodenya itu kun fayakun. Kun fayakun. Sesuai dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Menu makanan yang ada yang dimakan oleh penghuni surga sama kayak di dunia. Dan ini menu makanan yang sunnah. Nabi biasa makan itu buah dulu baru makan besar. Di surga demikian, makan buah dulu baru makan yang besar. Dalilnya di surat Al-Waqiah, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah yang mereka pilih dulu terlebih dahulu untuk dimakan. Setelah itu daging burung itu mewakili makanan besar yang mereka inginkan daripada daging burung dimakan. Buah dulu baru makan daging. Itu menu makanan yang disajikan di dalam surga. Dan ketika awal penghuni surga masuk ke dalam surga, yang mereka makan itu adalah kabidul hut, hatinya ikan paus. Ini juga ya maknanya wallahu alam, tapi di dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitab beliau